masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Katakan mengiring-Mu Tuhan. mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Tuhan. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
serahkan harapan kami pada Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Bersamamu Tuhan, jadikanku bercandamu Untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami ingin mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu ada dalam rencana-Mu Engkau Tuhan. Pikiran kami, kehendak kami, semuanya kami serahkan padamu Tuhan. Harapan kami semua hanya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jika kami berharap hanya pada Engkau, kami tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kami terima dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yes. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari yang cukup cerah buat kita semua. Saya tadi melihat kosan sudah bisa ke gereja. Duduk di mana ya? Oh, di luar. Puji Tuhan. Terima kasih ya, sudah nganter Papa ya. Siapa? Alan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada satu tema yang akan kita renungkan, kita pelajari, telah terpampang di depan ya, mengupayakan kemenangan. Saya yakin kita semua pasti rindu untuk memiliki hidup yang berkemenangan. Siapa sih yang merindukan hidupnya mengalami kekalahan dan kekalahan? Pasti tidak ada, semua pasti rindu hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan ketika kita mengupayakan kemenangan-kemenangan dalam hidup ini, ada banyak orang yang mungkin mengandalkan kepandaiannya untuk memperoleh kemenangan. Atau ada yang mengandalkan bakat yang dia miliki untuk mengandalkan kemenangan. Atau ada orang yang memiliki koneksi-koneksi tertentu. Tetapi saya sangat tertarik oleh apa yang dikatakan Presiden Amerika Serikat ke-30 Bapak Ibu, yang namanya Calvin Coolidge. Presiden Amerika yang ke-30 ya, yang namanya Colin Coolidge itu berkata begini, kalau engkau mengandalkan bakat, berapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya itu berantakan hanya sekedar mengandalkan bakat. Kalau engkau mengandalkan kepandaian, berapa banyak orang pandai di dunia ini yang hidupnya tidak ada manfaatnya. Kalau engkau mengandalkan berbagai hal yang engkau miliki, kecerdasan, bakat dan sebagainya, saya kan bisa kasih contoh kata Presiden ini. Orang-orang yang hidupnya gagal ketika mereka hanya sekedar mengandalkan bakat, kecerdasan dan ketenaran semata-mata. Tetapi saya akan menunjukkan bahwa orang yang memiliki kegigihan, orang yang memiliki semangat daya juang yang tidak pernah pudar, itulah yang akan
memberikan kehidupan kemenangan demi kemenangan. Saya pikir pendapat dari Presiden ini sangat tepat, Bapak Ibu, bahwa kehidupan yang mengalami kemenangan demi kemenangan tidak didasarkan pada seberapa cerdas kepandaian yang Anda miliki, tidak didasarkan pada seberapa hebat bakat yang engkau miliki. Kadang-kadang kita bisa menemukan orang-orang yang kita anggap, ya kita underestimate, kita beranggapan dia tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi kemudian kita bisa melihat kehidupannya itu mengalami progres demi progres, mengalami tahap demi tahap yang lebih baik, mengalami kemenangan demi kemenangan, oleh karena bukan kecerdasan yang dia miliki, bukan kepandaian yang dia miliki, dan bukan bakat yang dia miliki, semata-mata karena dia memiliki yang namanya kegigihan, daya juang dalam hidup ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berharap bisa menginspirasi kita agar kita di dalam menghidupi kehidupan untuk mengupayakan kemenangan ini juga memiliki daya juang, ketekunan dan kegigihan di dalam menjalankan kehidupan agar kita bisa merasakan kehidupan yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Cukup panjang, saya akan bacakan ayat ini Bapak Ibu. Atau kan lebih baik kita baca bergantian ya Bapak Ibu supaya enak didengar gitu ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua sampai pada ayat yang ke-8. Siap ya Bapak Ibu ya? Saya akan mulai Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Amin. Sepintas ketika kita dulu, saya lah ya dulu membaca akan teks ini dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ini, saya berpikir apa artinya ayat ini? Hanya sekedar menceritakan tentang situasi-situasi tertentu yang dialami oleh manusia. Tetapi kalau kita mau merenung lebih dalam Bapak Ibu, teks ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita itu memiliki musim hidup yang berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang konstan di dalam hidup ini. Setiap kita memiliki musim kehidupan masing-masing. Kalau kita melihat secara global bumi ini, maka kita akan menemukan bahwa dalam setiap negara itu ada musim-musim yang dimiliki oleh tiap negara itu. Negara-negara yang berdiam di jalur khatulistiwa seperti Indonesia, kita hanya mengenal 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Ya kadang-kadang ditambahi musim juwet, musim durian, musim mangga gitu ya. Tapi secara umum cuma 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Di negara-negara subtropis atau yang lebih atas lagi, kita tahu bahwa mereka memiliki 4 musim. Ada musim salju, musim gugur, musim semi, musim panas. Dan 1 tahun dibagi 4 musim itu menurut beberapa teman yang pernah tinggal di sana, katanya itu tidak menyenangkan, lebih enak tinggal di daerah khatulistiwa seperti Indonesia yang hanya mengenal 2 musim. Kalau enggak hujan, ya panas.
Kita nggak pernah ngalami yang namanya musim salju misalkan, ya, musim semi kita nggak pernah merasakan. Waktu Tuhan izinkan saya ke Korea pada beberapa waktu yang lalu, saya ke sana pas musim dingin. Jadi di kota-kota suhunya tuh -2, dingin sekali. Saya pikir masih lebih nyaman dinginnya di Batu ya daripada di negara yang seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Tuhan itu menetapkan musim-musim dalam kehidupan kita. Dan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup kita ini pun juga mengalami yang namanya musim-musim. Saudara, mungkin sesekali kita mengalami musim keterpurukan. Kita nggak ngerti apa-apa, ya. Kita nggak punya daya apa-apa, hidup kita betul-betul susah, ada di bawah. Tapi ada kalanya Tuhan kemudian mengizinkan kita menikmati kemenangan-kemenangan. Ekonomi berjalan lancar, ya kan? Usaha berjalan lancar. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Atau musim-musim di mana misalkan ada seorang anak yang masih lajang, ya, masih bujang, dia menjalani musim kehidupan yang lajang, tiba-tiba dia ketemu pasangan hidup, menikah, masuk dalam rumah tangga, mereka memasuki kehidupan yang berbeda. Dari musim kehidupan lajang menjadi kehidupan musim yang berumah tangga. Artinya apa sih Bapak Ibu? Artinya setiap kita itu memiliki musim-musim yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Apa implikasinya buat kita? Implikasinya yang pertama adalah bahwa ternyata hidup kita itu oleh Tuhan ditentukan. Ada musim-musim tertentu. Tidak bisa sesuatu terjadi tanpa sesuai dengan musimnya. Ya kan? Sama dengan buah-buahan, ya kan? Kalau pas musimnya mangga, maka mangga itu keluar. Tapi ketika tidak ada musimnya, kita cari mangga susah. Kalaupun dapat mungkin harganya mahal. Musim durian juga begitu. Hari ini kayaknya lagi banyak durian di jalan-jalan itu, lagi musimnya. Mungkin harganya agak lebih miring daripada pas ketika tidak musim. Nah, ketika kita tahu bahwa dalam hidup kita ini pun juga ada musim-musimnya, maka kita paham Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu memang mengatur, menetapkan kehidupan kita itu pada setiap musimnya. Ini membuat kita itu menjadi orang yang menjadi lebih rendah hati gitu loh. Kita tahu kapan Tuhan mengangkat kita tahu kapan Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami berbagai macam kesulitan. Pahami musim kehidupan kita. Pertama kali saya berumah tangga, saya itu tinggal di Bunul Bapak Ibu, dan sering saya cerita. Sampai hari ini memori tentang kehidupan saya di Bunul itu nggak mungkin bisa lepas. Setiap kali saya ke Bunul gitu ya, Pak Petrus pasti tahu jalur di Bunul sana. Ya, betul ya Pak Petrus ya, tahu. Seringkali saya juga ketemu Pak Petrus waktu masih dulu angkot gitu ya kan. Ketika saya melewati jalur itu, hati saya itu seringkali terharu Bapak Ibu. Saya pernah yang jalani kehidupan dengan berbagai macam kesulitan sepanjang jalur ini. Pak Petrus tahu di Bundul itu ada sate paino itu ya. Itu waktu zaman itu rasanya saya kalau makan di sate itu barang mewah gitu. Dan tiap kali saya melewati di situ terus terang Bapak Ibu. Sampai hari ini loh hati saya selalu terharu. Tuhan, saya pernah jalani kehidupan bersama keluarga, merintis kehidupan, melewati jalan-jalan seperti ini. Artinya apa sih deh Bapak Ibu? Bahwa kita ini punya musim kehidupan yang berbeda-beda dalam setiap fase kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita paham bahwa kita punya musim hidup masing-masing, kita nggak akan terlalu repot, tidak akan terlalu gentar terhadap perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, kalau kita paham bahwa Tuhan yang mengatur musim-musim kehidupan kita nggak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut
dengan perubahan-perubahan dalam setiap fase kehidupan kita. Kapan kita di atas, kapan kita di bawah, kapan kita di tengah, kita bisa sadar bahwa ini semua adalah Tuhan yang atur gitu loh. Tuhan yang mengerjakan kehidupan kita. Dan itu membuat kita itu menjadi orang yang mampu untuk bertahan melintasi setiap musim kehidupan kita. Makanya agar kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan, hal pertama yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu adalah pahami bahwa setiap kita memiliki musim kehidupan yang berbeda-beda. Ada di antara kita hari ini ya, yang di gereja, yang duduk di sini, hari ini mungkin ada yang mengalami musim kehidupan lagi di bawah, lagi mengalami kesulitan, secara ekonomi berat, ya kan? Jangankan untuk pergi ke tempat-tempat yang kita ingin, ya jalan-jalan, untuk memenuhi kehidupan sendiri, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri, aduh beratnya minta ampun. Ada yang mengalami musim seperti ini. Dan kalau engkau mengalami musim seperti ini, enggak usah gentar. Musim itu akan pasti berlalu. Amin? Musim itu akan pasti berlalu. Tidak ada musim kemarau sepanjang tahun, Bapak Ibu. Tidak ada musim hujan sepanjang tahun. Musim itu ditetapkan oleh Tuhan. 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan, dan itu semua sudah ada dalam hukum alam. Jadi kalau hari ini di antara kita ada yang mengalami musim yang di bawah, mengalami berbagai macam kesulitan, mengalami bermacam pergumulan, sebagai hamba Tuhan saya katakan, jangan gentar, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena pada waktunya nanti, kalau saudara baca ayat ini selanjutnya dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, nanti Allah akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Jadi orang-orang harus paham begini. Nah, ada di antara kita yang sedang musimnya lagi di atas. Ya, semua serba kecukupan, ya, pekerjaan nggak ada masalah, rumah tangga baik-baik saja, tabungan melimpah, ya kan? Nah, ketika engkau dalam posisi musim berbunga seperti ini, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan sombong. Amin, Bapak Ibu. Mengucap syukur. Karena ketika engkau masuk dalam fase musim berbunga, nikmati itu. Ya kan? Nikmati dengan setiap orang yang engkau kasihi. Jangan sia-siakan. Nah, bagaimana kita menikmati setiap fase, setiap musim dalam kehidupan itu menjadi sesuatu yang sangat perlu. Ketika kita di bawah, kita enggak menyesal, enggak meninggalkan Tuhan, enggak mengutuki diri. Ketika di atas, kita enggak jadi sombong. Pahami musim hidup kita. Nah, hari ini coba kita koreksi diri. Saya hari ini dalam musim apa sih, gitu kan? Apakah saya hari ini dalam musim kemarau, atau misalkan kita menggunakan 4 musim seperti di negara-negara subtropis. Apakah hari ini kita sedang dalam musim salju, yang lagi kedinginan, membeku. Atau kita saat ini sedang dalam musim semi, yang kembang-kembang mulai bermekaran. Atau saudara mungkin dalam musim gugur, ketika semua yang kita miliki itu berguguran ke bawah. Seakan-akan tidak ada yang nyantol dalam kehidupan kita. Kita mengalami masa-masa yang berat. Atau saudara mengalami hari ini dalam musim panas misalkan. Segala sesuatu menjadi enggak nyaman begitu. Pahami itu. Nah, kenapa? Saya ingin sampaikan, dengan memahami di mana kita ada di dalam musim, itu menentukan bagaimana kita bisa mengupayakan kemenangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Filipi 4 ayat ke-12. Saya akan bacakan ya, Filipi 4 ayat ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus memberikan gambaran yang jelas akan hidup ini kepada kita.
Kadangkala Paulus mengalami apa yang namanya kekurangan. Dan juga seringkali dia menikmati apa yang namanya kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah hidup kita juga seringkali seperti ini? Kadang Tuhan izinkan kita dalam kekurangan, ya, dompet kita kering. Ketika kita buka dompet, air mata menetes. Jangankan tipis, isinya pun gak ada. Ya kan? Tapi ada kalanya kita mengalami sukacita. Karena semua yang kita harapkan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Makanya Paulus berkata dengan cukup jelas buat kita. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Kalau saudara sudah masuk pada fase ini, hidupmu sudah sempurna. Bahwa engkau tahu apa yang namanya kekurangan, engkau tahu apa yang namanya kelimpahan, dan di dalam kedua sisi itu, engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ada beberapa orang yang selalu merasa dirinya kurang. Akibatnya apa? Hidupnya gak bersyukur. Tapi ada orang yang hidupnya selalu berlimpah. Akibatnya apa? Sombongnya minta ampun. Nah, hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, pahami posisi kita. Kita sedang ada dalam posisi yang kayak apa? Kalau engkau sedang dalam posisi yang kelimpahan, ya kan? Bersyukurlah dan nikmati itu, dan jangan sombong. Tapi engkau kalau di dalam posisi yang dalam kekurangan, jangan menyerah, jangan mengutuki Tuhan, upaya terus supaya kita satu kali ada dalam posisi yang kelimpahan. Tapi Bapak Ibu, apapun yang terjadi, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, pergumulan-pergumulan atau kemenangan-kemenangan yang kita alami, itu sama-sama memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Ada satu hamba Tuhan yang menjadi inspirasi bagi saya kalimatnya Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan namanya Dale Bronner. Dia bilang, reflection turn experience into insight. Artinya apa sih? Refleksi. Refleksi dalam mengamati kehidupan kita, itu mengubah pengalaman menjadi wawasan. Orang yang mampu merefleksikan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika engkau gagal, engkau melihat, kenapa ya saya kok gagal? Kenapa ya saya kok tidak berhasil? Kenapa ya kok saya tidak mampu mencapai ini? Ketika kita bisa merefleksi kegagalan kita, maka pengalaman atas kegagalan kita itu menjadi wawasan, menjadi insight dalam kehidupan kita untuk mengatur langkah ke depan dengan lebih baik lagi. Ini penting buat kita. Seringkali kita ini terpuruk pada pengalaman-pengalaman yang buruk, gitu loh. Tidak pernah merefleksi, kenapa sih kok saya gagal? Kenapa sih kok saya tidak berhasil? Kenapa sih saya tidak mampu mencapai ini? Seringkali kita hanya berhenti sampai di situ. Tapi tidak pernah koreksi. Kenapa saya mengalami kegagalan? Kenapa saya mengalami ketidakberhasilan? Kenapa saya tidak mampu untuk mencapai ini? Itu perlu kita refleksikan. Dan dengan refleksi itu Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang kita alami, itu menjadi wawasan buat kita. Menjadi insights. Reflection turns experience into insight. Ini penting sekali buat kita. Kalaupun kau mengalami keberhasilan hari ini, tetap kau harus refleksi. Kenapa sih pada titik ini saya mengalami berbagai macam kemudahan? Bapak Ibu pernah enggak ya sedikit merefleksikan hidup, merenung. Kenapa ya hidup saya ini kok hari ini sungguh berbeda dengan hidup yang kemarin-kemarin? Ya kan? Hari ini rasa-rasanya semua yang menjadi keinginan saya tercukupi. Ya kan? Semua yang menjadi harapan saya terpenuhi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mampu merefleksikan, kemudian mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman itu, pasti akan memunculkan sebuah wawasan, sebuah insight, bahwa kalau engkau berhasil, itu karena semata-mata pertolongan Tuhan.
Kalau engkau hari ini sukses, itu semata-mata karena tanganmu dipimpin oleh Tuhan untuk meraih kesuksesan itu. Kalau hari ini engkau merasakan semua pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu, dan engkau bisa merefleksikan diri, engkau akan menemukan bahwa bukan karena kuat dan bukan karena gagah, aku ada dalam fase yang seperti ini. Itu semua oleh karena campur tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan wawasan itu membuat kita menjadi dewasa dalam kehidupan ini. Sungguh mengenaskan orang yang gak pernah merefleksikan kehidupannya Bapak Ibu. Isinya apa? Keluhan-keluhan, ya kan? Selalu mengeluh, selalu meminta, ya. Tidak pernah merefleksikan, ya kan? Mindsetnya itu gak pernah berubah untuk menjadi lebih maju lagi dan sebagainya. Kemarin Bapak Ibu dalam Rakernas Sinode GKB, ada beberapa yang bicara bahwa kasihan ya ada hamba Tuhan yang hidupnya susah, tidak berkembang dan sebagainya. Terus saya ditanya, kenapa ya Pak Berton? Satu jawaban saya, malas. Bersembunyi di balik posisi sebagai hamba Tuhan, tidak mau melakukan aktivitas yang lain, gak mau berkarya. Kalau disuruh untuk melakukan sesuatu, sembunyinya adalah, ya saya berdoa berserah saja kepada Tuhan. Makanya saya bilang, itu malas. Nah, saya nggak bicara yang di sini, yang di organisasi Sinode GKB. Kadang-kadang kita itu nggak mau merefleksikan kenapa sih hidup kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Kenapa kita nggak bisa semaju orang-orang yang lain? Kenapa saya nggak bisa semaju dengan teman-teman yang lain? Kenapa saya kok tertinggal dari orang-orang yang lain? Kalau engkau udah merasakan seperti ini, berhenti sebentar dan merefleksikan diri. Apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang sudah engkau kerjakan? Mungkin orang yang lebih berhasil daripadamu, mereka tidak pernah tidur seperti yang engkau tidur. Ketika engkau tidur, mereka terus bekerja keras. Ya kan? Ketika engkau santai, dia berusaha kerja keras. Sehingga ketika dia mengalami keberhasilan dan engkau belum, jangan cemburu. Refleksi itu penting. Reflection turn experience into insight. Refleksi atas pengalaman-pengalaman kita. Saudara, kegagalan itu pahit. Iya enggak? Kegagalan itu pahit. Apapun, enggak naik kelas, ya, pekerjaan berantakan, lamar kerjaan kemana-mana enggak berhasil, dan lain sebagainya, itu pahit. Hari ini saya ingin sampaikan, kalau terus-menerus mengalami kegagalan seperti ini, coba refleksi diri, kenapa? Suatu kali Bapak Ibu, ya, ada seorang perempuan cantik, kemudian konseling, dibilang kepada saya, kenapa Pak ya? Pada usia yang semakin matang ya, bukan matang kalau pikir saya sudah semakin hampir expired gitu. Kok nggak pernah dapat pacar, nggak pernah dapat pasangan? Saya coba hanya berkata begini, coba kamu refleksi diri. Bagaimana cara kamu bicara dengan tiap orang? Bagaimana cara kamu punya attitude, ya, kebiasaan dengan orang-orang sekitarmu? Kalau engkau cantik, tapi omonganmu itu enggak menyenangkan, bikin orang sebel, ya, sampai Tuhan datang kedua kali, enggak akan ada orang yang datang untuk meminang kamu. Karena apa? Karena temanmu cuma satu, apa? Setan. Kalau orang itu kan senang dengan orang yang omongannya baik, yang lembut, ya kan? Seringkali saya di kelas ya, saya bilang kenapa sih Delila ini kok mampu mengalahkan Simpson yang kekar gagah perkasa begitu. Dari penelusuran Alkitab ada satu kata yang membuat Delila ini bisa mengalahkan Simpson. Kata Delila sendiri itu artinya adalah girly. Girly itu adalah wanita yang memang betul-betul pure wanita. Dia
cantik, ya. Kemudian kewanitaannya itu nampak, omongannya itu, cara bicaranya itu seperti memang wanita otentik begitu. Ini yang membuat si Simson menjadi terpana gitu loh. Nah, saya tidak ingin melanjutkan ceritanya si Delila. Tetapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, pada fase yang kedua ini, supaya kita bisa mengupayakan kemenangan, hari ini pahami posisimu ada di mana. Dan ketika engkau paham itu, engkau refleksi diri. Ketika engkau berhasil hari ini bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau gagal, cari kegagalanmu itu kayak apa. Yang berikut Bapak Ibu. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setelah kita tahu posisi musim hidup kita tahu posisi kehidupan kita, yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, raih kemenangan. Nah, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Kalau sepintas, kita punya hati yang peka ya. Efesus 5:15-17 ini kata-katanya itu tajam loh Bapak Ibu. Saya khawatir nanti kita tersinggung ya. Tapi perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak akan mengomentari yang bebal dan bodoh. Tapi mari kita melihat anjuran-anjuran yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan begini, perhatikanlah hidupmu dengan seksama, dengan saksama. Perhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan seksama. Artinya firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita. Hidup ini harus serius. Tidak ada kehidupan yang asal-asalan saja. Serius, perhatikan dengan seksama. Bagaimana dan apa yang engkau kerjakan, perhatikan. Karena apa yang engkau kerjakan, itulah yang akan hasil yang akan engkau dapatkan. Makanya perhatikan dengan seksama. Untuk apa? Nah, perhatikan baik-baik. Setelah engkau memperhatikan hidupmu dengan seksama, pergunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, ini yang menarik sekali Bapak Ibu. Ketika teks ini mengatakan pergunakan waktu yang ada, itu dalam terjemahan King James Version, terjemahannya adalah ambil setiap kesempatan. Taking advantage of every opportunity. Ambil setiap kesempatan. Ketika kita seksama melihat kehidupan ini, ada peluang enggak? Gitu loh. Begitu ada peluang, ambil itu. Kan begitu. Taking of every opportunity. Nah, kadang-kala kita ini kan malas. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita rasa bahwa aku enggak bisa, aku enggak mampu, belum waktunya. Nah, kalau kita ceroboh dalam menghadapi kehidupan ini, lalu bagaimana kita bisa berharap ada kemenangan Bapak Ibu? Iya kan? Untuk meraih kemenangan, ini firman Tuhan, bukan kata saya Bapak Ibu. Perhatikan hidupmu ini dengan seksama. Apa yang Tuhan sampaikan? Dalam hidupmu, kalau engkau memperhatikan dengan seksama, Tuhan akan memberikan banyak kesempatan dalam hidupmu. Engkau ada kesempatan untuk meningkatkan karir, engkau ada kesempatan untuk buka usaha baru, engkau ada kesempatan untuk mengembangkan relasi, engkau ada kesempatan untuk mengembangkan hidupmu, dan ketika engkau memperhatikan dengan seksama dan ada banyak kesempatan, Tuhan katakan, ambil. Taking
everything opportunity. Ambil itu. Nah kita ini kan seringkali lalai, tidak memperhatikan hidup ini dengan seksama. Ada satu ilustrasi yang tahun 80-an pernah saya dengar Bapak Ibu. Saya coba ulang ceritanya. Ada seorang pemuda Bapak Ibu. Tiba-tiba desa di mana si pemuda itu tinggal mengalami kebanjiran. Air mulai meninggi ya dari selutut, kemudian seperut ya sampai leher, kepala dan seterusnya. Nah, ketika si pemuda itu melihat air mulai meninggi, dia berdoa. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak mati tenggelam dalam banjir seperti ini. Tapi banjir terus meninggi Bapak Ibu. Sampai pada satu titik si pemuda ini ngungsi di atap rumah dia. Ketika dia di atap rumah dia terus berdoa. Dan apa terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba ada perahu kecil yang datang kepada dia. Ayo sini. Ngungsi bareng-bareng dengan tetangga yang lain gitu. Si pemuda itu menjawab, maaf ya nggak bisa, saya nunggu pertolongan yang dari Tuhan. Perahu kecil ini kemudian lewat. Nggak seberapa lama dia melihat ada pelampung yang mengalir mendekati dia. Dan si pemuda itu tetap tidak mau mengambil pelampung itu dan berharap pertolongan itu langsung dari Tuhan. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang sebetulnya dia bisa menyelamatkan diri, tapi tidak diambil. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Banjir itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Akhirnya pemuda itu mati. Namanya ilustrasi ya. Waktu mati, ketemu Tuhan lah si pemuda ini. Kemudian dia komplain sama Tuhan, Tuhan ternyata engkau tidak peduli akan hidup saya. Loh kenapa? Waktu banjir. Bukankah saya sudah berdoa? Saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Saya berteriak kepadamu, Tuhan kiranya engkau memberikan pertolongan buat aku. Tapi sampai saya mati, tidak ada pertolongan yang datang. Tuhan menjawab, anakku, berapa kali aku memberikan kesempatan supaya engkau menyelamatkan hidupmu. Masih ingat gak ketika ada pelampung yang datang kepadamu, engkau menolak. Ketika ada kapal kecil datang kepadamu, engkau menolak. Ketika ada beberapa orang yang juga datang kepadamu, engkau menolak. Engkau tidak bisa menggunakan kesempatan. Sehingga engkau mati tenggelam. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa meraih kemenangan? Perhatikan hidupmu dengan seksama. Amin Bapak Ibu. Khususnya anak-anak muda, ya. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Mungkin Tuhan punya rencana yang indah. Engkau sibuk mencari pekerjaan, bingung, tiba-tiba datang pekerjaan yang hanya kecil, yang remeh. Gitu. Perhatikan dengan seksama. Jangan-jangan itu adalah pelampung yang dilempar Tuhan kepadamu. Tuhan ingin kamu naik ke situ, kemudian menuju tempat yang lain. Makanya perhatikan hidupmu dengan seksama. Ya kan? Taking every opportunity. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Setiap kesempatan, ambil. Jangan tenggelam dalam mental malas. Ya. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak mampu? Karena engkau belum melakukan. Gitu loh. Nah kemudian dikatakan begini, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, seksama, menggunakan kesempatan, dan ngerti kehendak Tuhan. Nah saudara, terkait dengan ini ada satu kalimat yang sebetulnya juga perlu kita renungkan. Ada seorang yang namanya James Clear, ya, jangan ngelihat orang ini kepalanya kayak saya gitu ya.
Nggak tahu juga ya orang gundul itu kok selalu populer kemana-mana gitu kan ya. Nah, James Clear ini penulis buku yang bestseller untuk tahun ini Bapak Ibu. Bukunya judulnya Atomic Habit, ya, Atomic Habit. Perhatikan kalimat dia. Saya akan bacakan yang terjemahan bahasa Indonesia saja. Anda tidak mencapai level tujuan Anda jatuh ke level sistem yang Anda bangun. Artinya gini loh Bapak Ibu. Kita itu selalu pengen memiliki goal dalam kehidupan kita, sasaran dalam kehidupan kita, yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita berharap lebih sehat, misalkan. Kita berharap lebih sukses, misalkan. Kita berharap lebih banyak keuangan kita, misalkan. Kita selalu punya setting goal, ya, tujuan, ya, goal yang ingin kita dapatkan. Tapi, kata James Clear, semua tujuan hidupmu tadi, goal tadi, ya, sasaran-sasaran hidupmu, tidak akan dapat engkau capai kalau sistem hidupmu tidak berubah. Tetap. Ketika sistem hidup kita itu tidak ada perubahan, maka kita tidak akan pernah mencapai yang namanya goal dalam kehidupan kita. Misalkan, kita ini kepingin hidup sehat, tapi tidak pernah berolahraga. Ya kan? Pengen hidup sehat, tapi nggak pernah berolahraga. Maka James Clear bilang, engkau tidak akan pernah mencapai tujuanmu itu. Loh ya terus terang loh Bapak Ibu, saya itu kan juga kepingin tubuhnya itu kekar gitu, kayak Andri tadi, tubuhnya berotot, cowok lewatos kayak botol. Tapi supaya mendapat tubuh kayak begitu kan harus nge-gym. Betul ya Andri ya? Nge-gym, sehari push up sampai 50 kali gitu kan. Jangankan push up 50 kali Bapak Ibu, kati murep, mau mulai push up, mau males sih minta ampun. Ya. Sing lebih sering apa? Atang-atang buka TikTok. Nah model kayak begini mau sehat kan susah. Ya enggak? Jadi ketika kita pengen mendapatkan sesuatu tapi sistem hidup kita enggak berubah, engkau enggak akan pernah dapat apa yang engkau inginkan. Engkau inginkan. Engkau kepingin punya tabungan yang banyak. Tapi enggak pernah nabung. Ya kan? Begitu dapat gaji, hal pertama apa yang dilakukan? Buka Shopee. Kan gitu kan ya. Ini tas ini lucu juga gitu kan ya. Oh baju ini bagus juga gitu kan ya. Sepatu ini bagus juga. Dan belanja sekarang itu kan mudah sekali. Tinggal pencet-pencet. Tet. Tiba-tiba besok udah datang paket. Ada yang kesinggung ini? Bertobat. Ya. Loh bagaimana kita berharap tabungan kita banyak, tetapi kita nggak pernah memulainya, sistem hidup kita nggak memulai. Itu sebabnya Bapak Ibu, lakukanlah perkara-perkara yang kecil, kata James Clear ini, lakukanlah. Punyailah kebiasaan-kebiasaan kecil, misalkan setiap pagi paling nggak jalan 30 menit, tiap pagi. Itu akan membuat kita menjadi lebih sehat. Tiap kali gajian, ya kan? Sisihkan untuk tabungan, itu hal-hal yang kecil yang membuat kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Lakukan itu, membuat hidup kita lebih baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan itu semua, perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud. Ya, Mazmur 37 ayat 25-26, ayat 25-26. Perhatikan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Perhatikan kalimat ini, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi lihat hidupku, kata Daud. Dalam hidupku itu aku meraih kemenangan demi kemenangan.
Aku memperoleh kemuliaan demi kemuliaan. Dan sepanjang kehidupanku, kata Daud, baik ketika aku muda ataupun ketika aku menjadi tua, ada satu kesaksian yang ingin aku sampaikan kepada setiap pembaca Mazmur. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Anak orang benar tiap hari menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ada yang berani mengatakan amin? Siapa yang gak kepingin kita menjadi seperti ini? Amin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, yang usianya sudah menjelang tua, ya, aminkan ayat ini. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta. Ya, tetapi apa yang dikerjakan anak cucu orang benar ini? Tiap hari ia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, dan bukan mencari pinjaman. Beda loh ya, memberi pinjaman dan mencari pinjaman beda. Memberi pinjaman, dan anak cucunya selalu menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.